Nabi Muhammad gak kepo tentang kisah masa lalu. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para seniornya membahas tentang masa depan. Pertama beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim. Secara inilah tingginya akhlak dan adab para nabi. Namanya kepada yang paling tua dulu. Karena Nabi Ibrahim ini kan dari lini masanya itu kan paling tua kan sebelum para nabi-nabi yang lain ya. Nabi Ibrahim ditanya, kapan hari kiamat itu? Dan lihat adabnya Nabi Ibrahim. Dia menjawab dengan simple, nggak tahu. La alam. Itu soal di fikroh, la alam. Kalau sekarang kan orang-orang tuh ditanya kapan hari kiamat, wow mulai berfilsafat. Kayaknya sih kemungkinan sih ini di tahun 2020 sekian nih. Berdasarkan hitung-hitungan tertentu. Bahkan yang kemarin 2012 bahkan kiamat. Bahkan ada yang nebak 2012 kiamat gitu kan. Ente siapa? Nah itu. Nabi Ibrahim ditanya oleh Nabi Muhammad kapan hari kiamat? Jawabannya sederhana, nggak tahu. Nabi loh. Nabi. Lagi siapa? Kemudian pertanyaan dilemparkan ke Nabi yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, kapan hari kiamat? Nabi Musa bilang, saya nggak tahu. Sama. Ini akhlak para nabi. Kalau nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu itu adalah setengah pengetahuan. Jadi nggak ngarang-ngarang mentang-mentang nabi. Nggak ngarang. Alhamdulillah ya. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa menjawab. Meskipun nggak secara spesifik ya. Kapan tuh nggak tahu. Tapi ada beberapa tanda-tanda kiamat yang sudah diceritakan ya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa? Nabi Isa mengetahui beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pendahulunya. Kenapa? Karena memang pertama Nabi Isa ini juga memang salah satu tanda-tanda kiamat turunnya Nabi Isa. Iya kan? Termasuk dia sendiri. Iya, dia akan membunuh Dajjal itu kan itu menjelang kiamat. Iya benar. Ya. Dan juga Nabi Isa ini nabi yang tidak meninggal, tidak mati. Tapi Allah angkat ketika peristiwa dia difitnah gitu ya, oleh disalib oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel saat itu, kemudian mau dibunuh oleh tentara Romawi. Allah selamatkan, Allah angkat ke langit ya, dan Allah serupakan salah seorang pengkhianat di kalangan Hawariyun itu, muridnya Nabi Isa. Allah serupakan dan dialah yang jadi ditangkap oleh Romawi. Siapa bang namanya bang? Iya, kalau nggak salah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, muncullah hadis tentang tanda-tanda kiamat itu ya, yang kita sering dengar. Di antaranya kan munculnya Majuj, ya. Dajjal. Majuj ini akan merusak dunia, merusak tatanan dunia, akan memakan semua yang mereka temui gitu kan. Itu salah satu sumbernya itu adalah hadis dari Ibnu Mas'ud ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu. Kemudian juga satunya Dajjal, ya, muncul Dajjal. Ya, beberapa tanda-tanda kiamat yang diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam pertemuan itu. Ya. Jadi, masya Allah kita bisa lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, berusaha untuk mendapatkan informasi setiap apapun tentang hari kiamat untuk persiapan umatnya agar enggak Persiapan. Iya, agar enggak jatuh, enggak lalai, ya, dan agar mempersiapkan diri akan kedatangan hari kiamat itu. Masya Allah, ini sebuah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini astagfirullah, sebuah pengalaman yang luar biasa ya, yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Adanya konferensi tingkat tinggi para nabi. Nah, dan kaitan dengan hari kita hari ini, peristiwa Isra Mi'raj ini unik. Kenapa Allah Ta'ala ingin memberikan perintah sholat lima waktu ya? Ya. Itu kan pada peristiwa Isra Mi'raj. Betul. Ini adalah ibadah yang sangat spesial dibandingkan seluruh ibadah-ibadah wajib lainnya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, saum. Itu Allah perintahkan melalui Jibril. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan berzakat itu melalui Jibril, perantara. Allah perintahkan untuk haji ya melalui Jibril. Semua perintah-perintah dari langit itu Allah perintahkan melalui Jibril, ada perantara, kecuali sholat. Allah langsung perintahkan. Allah datangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari
Mekah, Allah perjalankan ke langit, ya, untuk diberikan perintah sholat 5 waktu. Ini salah satu alasan kenapa sholat ini sangat penting, sangat vital. Kalau ditinggalkan kafir orang. Nah, tapi ada pertanyaan gini, apa Allah nggak mampu menerbangkan Nabi Muhammad dari Mekah langsung ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha? Enggak. Apa Allah nggak mampu? Mampu kan? Terus kenapa harus ke Masjid Al-Aqsa dulu? Iya. Ya benar. Kenapa harus ke Palestina dulu? Kenapa nggak langsung dari Mekah ke atas? Kenapa nggak langsung dari Mekah ke atas? Di sini ada isyarat-isyarat ilahiyah untuk umat Islam ke depannya, Masya Allah. untuk memberikan kesan bahwa mulia dan pentingnya, agungnya Masjidil Aqsa di mata umat Islam. Masya Allah. Masjidil Aqsa ini adalah pintu gerbang menuju langit. Sidratul Muntaha. Makanya di antara hikmahnya adalah kalau kalian mau amalan kalian cepat Allah terima, cepat sampai ke langit, Masjidil Aqsa. Perjuangkan Masjidil Aqsa. Betul. Bebaskan Masjidil Aqsa. Insya Allah. Ya. Dan Masjidil Aqsa ini adalah simbol perjuangan umat Islam, simbol kesatuan umat Islam, simbol kekuatan umat Islam. Kalau kalian mau lihat lemah kuatnya umat Islam dari masa ke masa, lihatlah kondisi Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa dikuasai oleh umat Islam, dijaga secara ketat, dipelihara secara rapi, yakinlah saat itu umat Islam sedang dalam keadaan kuat, dalam keadaan jaya. Kalau kalian melihat Masjidil Aqsa dalam kondisi rapuh, dalam kondisi dijajah, maka umat Islam dalam kondisi lemah. Makanya cara kita memperkuat kondisi umat Islam hari ini, kita perkuat hubungan kita dengan Masjidil Aqsa, dengan Baitul Maqdis, dengan Palestina. Betul. Ya, ini adalah salah satu hikmah yang harus kita pahami di momen Isra Mi'raj ini. Masya Allah. Ya, hari ini kita semua hidup di masa yang di momen-momen yang sangat berharga untuk kita hidup isi. Momen di mana Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah, itu momen di mana kita punya peluang besar untuk menjadi bagian dalam kebebasan Masjidil Aqsa. Ya. Dan antum harus pahami betapa Nabi Muhammad SAW itu cinta banget, rindu akan Masjidil Aqsa, berharap di tangan beliau lah Masjidil Aqsa itu terbebas. Makanya sebelum beliau wafat, kalau kita perhatikan peta Ghazawat, peta pertempuran Nabi Muhammad SAW itu menuju ke arah utara, menuju ke arah Palestina. Pembebasan Masjidil Aqsa terjadi di masa Umar bin Khattab di abad kelima, di tahun 15 Hijriah. Ya, di tahun 15 Hijriah. Tapi pondasinya itu, anak-anak tangganya itu dibangun dari sejak Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berusaha mengirim pasukan ke Tabuk. Ya, ke Tabuk, ke saat itu Nabi Muhammad masih hidup tuh. Peperangan di Tabuk. Itu lokasi yang membatasi Jazirah Arab dengan bumi Syam, Palestina. Kemudian sebelum meninggal, Nabi Muhammad mengirim pasukan lagi. Mengirim pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk ke wilayah Palestina, wilayah Syam, untuk melawan pasukan Romawi. Dan saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Masjidil Aqsa, kepada Palestina, Baitul Maqdis, dalam satu riwayat dikatakan apa? Tidak ada satu hari pun beliau lewatkan kecuali beliau membaca surat Al-Isra. Ya, begitu cintanya, begitu perhatiannya. Jadi kalau ada hari ini orang yang melihat bahwa isu Masjidil Aqsa ini bukan isu yang penting, yang vital untuk diperjuangkan, bukan isu yang menjadi prioritas, di mana itu mereka menaruh muka mereka? Malu gak sih mereka sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Gimana yang lemah? Ya. Betul. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih fatwa dari Nabi SAW kepada kita umat Islam terkait Masjidil Aqsa. Itu pernah terjadi. Itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kita harus ngapain nih terhadap Baitul Maqdis? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini jarang dibahas nih hadis ini. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah ini. Insya Allah. Ya, demikian
bincang-bincang singkat hari ini, semoga bermanfaat. Biar nggak kelewatan video-video menarik selanjutnya, jangan lupa di subscribe, Share. di share, di subscribe, dan jangan lupa di share konten ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak umat Insya Islam di luar sana. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Dan Farid Zajabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.